Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi call center GBI Philadelphia Blessing Family di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, dan youth sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali melalui ibadah online pada hari ini. Sudahkah kita mengucap syukur? Sebab indahnya satu kehidupan di mana ada ucapan syukur yang terbangun. Di situ kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kita tetap percaya Yesus yang sama tetap setia menyertai hari depan kita. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Thank you Jesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan kami terpelihara secara sempurna. Terima kasih untuk kasih setia penyertaan-Mu yang tidak pernah ada batasnya bagi kehidupan kami. Hanya Yesus yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku layani-Mu. Mari angkat
angkat suaramu, katakan syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi. Mari katakan lagi pada Tuhan, syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mari bersama-sama katakan lagi. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Terima kasih. Karya kudus-Mu melayakkanku, Kini aku layani-Mu. Kami nyanyikan syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami nyanyikan syukur, berikan syukur kami buat segala yang terjadi di dalam hidup. Syukur, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi Di dalam hidupku, syukur, ku berterima kasih. berterima kasih Yesus, anugerah kasih-Mu bagi lebih lagi naikkan berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih. buat anugerah kasih. Mari bersama Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri bersama, katakan syukur kami Tuhan. Syukur, Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi dalam hidupku. syukur kami Terima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi. Mari angkat lagi bersama, katakan syukur bagimu Tuhan. berikan syukur Buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, berterima kasih buat anugerah kasih.
katakan, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih Yesus untuk anugerah dan kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala yang terjadi baik adanya Tuhan. Kira-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 ra. Segala yang baik dari-Mu segala yang terjadi ada dalam rencana-Mu. Ku percaya dan setia. Terima kasih Yesus. Ajar kami tetap setia dan berpengharapan penuh kepada Engkau Tuhan. Sebab yang kami rindukan, kemuliaan yang Tuhan nyatakan terjadi dalam hidup kami. Dan yang kami tahu, kami boleh tetap berharap kepada Allah yang sama, yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama angkat pujian ini, dikatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Mari lebih lagi kita katakan pada Tuhan, selalu menolongku,
katakan seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku. Mari yang percaya katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kegirangan, ada sukacita, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Come on. Mari katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Terjadi. Nyanyi sama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah. Haleluya, terima janji Allah. Katakan lagi, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Sukacita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Musik memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama tepukan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Minyak baru dicurahkan. Ada kuasa dan urapan baru dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan memberiku kegirangan. Ayo bersama-sama kita angkat suara, kita nyanyikan. Melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi ya, sama-sama Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai kami bagimu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Aku berterima kasih, nyanyikan, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubah
kasih, bersuka di hadiratnya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagi. Mari sama-sama katakan, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Persembahkan hidupku ini, Jadikan ku alat bagi rencanamu. Mari katakan, rencanamu, rencanamu. Jadikan kami alat bagi rencanamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap berdiri Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita tinggikan Tuhan lebih lagi, katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. segala kemuliaan Mari angkat lebih lagi, kita nyanyikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Bapa, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya saat 2-3 orang benar berkumpul, Engkau hadir, dan hari ini di setiap ruangan dan relung hati, Roh Kudus, hadirat-Mu sungguh-sungguh nyata menjamah melawat setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur.
supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Ubahkan kami, tuntun kami dengan rema firman-Mu Tuhan. Kiranya turun pengurapan pengajaran atas setiap daripada kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu dan sampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat GBI Philadelphia Blessing Family, keluarga besar di seluruh Indonesia. Senang kalau hari ini kita kembali dapat berkumpul lewat ibadah online. Saya percaya dimanapun saudara berada, hari ini Tuhan punya pesan rema untuk setiap daripada Anda. Saudara, mengawali tahun 2021, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Saya percaya tahun ini setiap kita akan sama-sama mengalami pembaharuan dan percepatan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Anda dan saya, kita orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, kita adalah bangunan Allah. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, Tuhan membuat bait untuk umatnya beribadah. Tapi dalam perjanjian baru hingga hari ini, Tuhan membuat kita umatnya sebagai baitnya yang suci, yang kudus, yang berkenan. Anda dan saya, kita adalah bangunan Allah. Letakkan tangan saudara di dada dan katakan, saya bangunan Allah. Hidup kita di dalam Tuhan adalah sebuah bangunan Allah. Bicara soal bangunan saudara, salah satu yang terpenting kita tahu adalah fondasinya, dasarnya. Karena sebuah bangunan jika dibangun tinggi menjulang sampai ke langit dengan interior, desain, perabotan yang indah, yang luar biasa bagus, tapi kalau fondasinya, dasarnya tidak kokoh, saat badai bertiup, saat gelombang menerpa, dengan mudah bangunan itu akan roboh, akan goyah, karena tidak memiliki fondasi yang kokoh. Tapi selain fondasi saudara, ada hal lain juga yang penting dari sebuah bangunan. Karena hidup Anda dan saya adalah bangunan, kita akan belajar sesuatu hari ini. Alkitab juga mengajarkan kita bahwa tembok itu sangat amat penting. Ingat waktu bangsa Israel hendak pergi ke tanah Kanaan, tanah yang limpah susu dan madu, perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada nenek moyang mereka. Mereka dihadang oleh tembok Yeriko. Yeriko adalah kota yang kokoh, kota yang terkenal karena temboknya itu tebal, tangguh, kokoh. Kalau kita baca firman Tuhan saudara, saat bangsa Israel bersorak-sorai sesuai dengan perintah Tuhan di putaran yang terakhir, karena beberapa hari mereka harus mengitari tembok tersebut, rubuhlah semua tembok-tembok yang kokoh dari kota Yeriko. Hari ini biar kita diingatkan bahwa sekokoh-kokohnya kita membangun, jika fondasi kita, dasar kita bukanlah Kristus, sang batu penjuru itu, maka kerobohan hanya masalah waktu. Pasti terjadi. Hari ini, dalam mengawali musim yang baru di bulan pertama tahun 2021, saya percaya Tuhan ingin kita diingatkan supaya kita memastikan dasar fondasi kehidupan kita hanya Yesus saja. Hanya Kristus yang menjadi pusat, dasar, fondasi kehidupan kita. Bicara soal tembok yang roboh saudara, Alkitab mencatat bahwa tembok Yeriko roboh pada putaran yang ke-13 selama 6 hari, setiap hari 1 putaran, dan di hari yang ke-7, 7 putaran. Sehingga 6 hari 1 putaran dan hari ke-7 7 putaran, 13 putaran yang merobohkan tembok Yeriko.
Kita sudah diingatkan bahwa apapun yang dibangun tanpa dasar yang benar, fondasi yang benar yaitu Yesus Kristus, pasti akan roboh. Tapi kalau dibalik saudara, kalau hari ini kita sudah punya dasar, fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sumber kehidupan kita, fokus kehidupan kita, setelah itu kita perlu membangun tembok yang kokoh. Kenapa saudara? Karena Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa tembok itu juga sesuatu yang penting setelah fondasi. Hari ini saudara, kita akan belajar 13 hal tentang membangun tembok kehidupan yang kokoh. Singkat masing-masing poinnya, tapi saya percaya akan memberkati kita semua. 7 hal tentang bahaya dari kota atau kehidupan tanpa tembok, apa yang terjadi dengan kota dan kehidupan tersebut, dan 6 hal tentang apa saja yang mungkin sedang roboh dalam kehidupan kita, tapi kita perlu bangun kembali sehingga menjadi kokoh. Hari ini judul khotbah saya adalah membangun yang roboh kembali kokoh. Apapun yang sempat roboh di tahun 2020, saya percaya mengawali musim yang baru, ada tuntunan rema firman untuk saudara, supaya kita bisa bangkit kembali, membangun sesuatu yang kokoh. Amsal 25 ayat ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, dalam perjanjian lama Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa sebuah kota itu membutuhkan tembok sebagai sistem perlindungan, protection. Supaya apa saudara? Kalau tembok itu kokoh sehingga ada perlindungan. Tapi kalau roboh, maka kota itu rawan serangan musuh. Tembok yang kokoh diperlukan sebuah kota, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, khususnya di akhir zaman. Anda dan saya, kita perlu tembok-tembok dalam kehidupan kita sebagai perlindungan supaya kehidupan kita tidak dengan mudah kalah oleh karena serangan iblis. 7 hal yang terjadi kepada sebuah kota atau kehidupan tanpa tembok. Yang pertama saudara, tidak ada sistem kesehatan. Orang-orang sakit tidak bisa dirawat dan di-nurture, dipulihkan, dirawat sampai sembuh, diberikan obat-pengobatan karena tidak ada tempat aman untuk merawat mereka. Kehidupan tanpa tembok saudara maka menggambarkan kemampuan kita untuk sembuh dari luka batin, dari trauma masa lalu, dari kekecewaan itu akan sangat-sangat minim, sulit. Yang kedua saudara, tidak ada sistem edukasi. Orang-orang tidak punya tempat untuk bisa belajar di kota tanpa tembok. Kehidupan tanpa tembok juga seperti itu. Hidupnya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena energi yang ada itu digunakan untuk fokus kepada kegagalan di masa lalu, bukan pembelajaran untuk masa depan. Saudara harus tahu, setiap kali Tuhan hajar kita, ada kata ajar di dalamnya. Waktu Tuhan didik kita, itu karena ada pembelajaran, bukan supaya kita berhenti di sini, fokus kepada kegagalan, tapi supaya kita belajar dan terus maju bersama dengan Tuhan, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang ketiga, tidak ada sistem pertahanan. Kapan saja panah, serangan dari musuh dapat melesat masuk ke dalam kota tersebut dan melukai penduduknya. Kalau kehidupan kita tidak punya tembok saudara, hari-hari ini saya ingin katakan dengan mudah kita dapat tersinggung. Dengan mudah kita bisa dengki hati, bahkan berasumsi buruk terhadap keadaan dan situasi. Yang keempat, tidak ada sistem komunikasi. Di mana-mana saudara terjadi keributan oleh kepanikan sehingga terjadi ketegangan dan tidak sanggup untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan benar, dengan efektif. Saat tembok-tembok dalam kehidupan kita itu roboh, kita kehilangan kemampuan untuk menerima dan mengirimkan komunikasi dengan baik. Akibatnya hubungan saudara bisa retak, bisa renggang oleh karena salah paham dan emosi sesaat. Perkataan sia-sia yang sesaat. Yang kelima, tidak ada sistem transportasi. Karena tidak ada tembok, semua
kendaraan saudara, kereta berkuda di zaman perjanjian lama itu saudara akan lalu lalang tanpa arah. Keluar masuk kota. Tidak ada keteraturan. Tanpa tembok yang kokoh kehidupan kita akan sulit mencapai target. Kenapa? Karena saudara tidak ada keteraturan. Tidak ada kedisiplinan. Tidak ada rencana kerja. Yang keenam, tidak ada sistem perbatasan. Wilayah kota itu tidak jelas saudara. Abu-abu. Hidup tanpa tembok adalah hidup yang tidak punya identitas. Anda dan saya, kita tidak sadar sebatas apa kemampuan kita, kekuatan kita, kelebihan kita, di mana kita harus bangkit berdiri dan di mana kita sadar akan kelemahan dan berkata bahwa kita butuh bantuan orang lain. Kita membutuhkan satu sama lain karena kita punya talenta yang berbeda-beda. Kita punya karakter yang berbeda-beda. Kita punya kelebihan dan kekurangan yang bisa harusnya saling menutupi. Yang ketujuh saudara, tidak ada sistem pembuangan. Sampah akan berserakan di mana-mana. Karena tidak jelas antara perbatasan tempat tinggal pemukiman dengan tempat untuk pembuangan limbah. Ini yang paling berbahaya saudara dari hidup yang tanpa tembok. Kenapa? Karena kita bisa saja menyimpan segala hal yang buruk, yang seharusnya ditanggalkan, disisihkan, dibuang. Hari ini, apakah ada sistem-sistem dalam kehidupan Anda yang sedang tidak berfungsi? Mungkin itu disebabkan oleh tembok yang sedang roboh dalam kehidupan kita. Tahun lalu saudara kita sudah belajar tentang mengasihi itu harga mati. Do the great commandment, mengasihi Tuhan dan sesama. Kita juga sudah belajar tentang 5 wanita yang menginspirasi penginjilan, bersaksi memberitakan Injil. Fulfill the great commission, menyelesaikan amanat agung. Visi gereja kita 5G. G yang ketiga adalah be a great disciple, dan hari ini saya ingin kita bahas visi tersebut. Yaitu menjadi murid yang berhasil, karena dari 12 ada satu yang gagal namanya Yudas. Tapi saya berdoa di Philadelphia, setiap kita menjadi 11 murid yang setia sampai akhir. Katakan amin. Saya percaya saudara, untuk jadi murid Yesus yang berkualitas, yang berhasil, be a great disciple, G yang ketiga, kita perlu bangun tembok-tembok yang kokoh dalam kehidupan kita. Supaya sistem-sistem dalam kehidupan iman kita itu berfungsi dengan baik. Sistem kesehatan hati kita dipulihkan dari segala luka. Sistem edukasi hidup kita terus belajar dan jadi lebih baik. Sistem pertahanan hidup kita menolak setiap tawaran dosa. Sistem komunikasi, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sistem transportasi, kita hidup disiplin sehingga mencapai tujuan. Sistem perbatasan, saudara, identitas kita kokoh di dalam Kristus. Dan sistem pembuangan, setiap kita tidak mengizinkan sampah-sampah untuk diam di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, tembok apa saja yang kita perlu bangun kokoh mengawali tahun yang baru ini? Ada 6 tembok kehidupan yang kita perlu bangun. Yang pertama saudara adalah tembok keintiman dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hari-hari ini jika sistem-sistem dalam kehidupan kita yang tadi saya sebutkan, ada 7 sistem itu kurang berfungsi, mungkin itu disebabkan karena kita sudah kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di luar Dia, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hari-hari ini kalau kita sadar ada sistem-sistem yang tidak berfungsi, alarm kita mulai berbunyi, artinya kita harus segera kembali membangun keintiman dengan Tuhan. Ada kabar baik saudara. Kenapa? Karena tidak peduli seberapa jauh mungkin kita sempat pergi dari Tuhan. Mungkin saudara sudah ambil 1000 langkah yang salah. Tapi kembali kepada Tuhan hanya perlu dimulai dengan 1 langkah ke arah yang benar. Kembali kepada Dia. Lewat apa saudara? Lewat doa. Mungkin saudara rasa sulit untuk berdoa, sulit untuk menyembah. Tapi saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan. Kejar hadirat Tuhan, baca firman saat teduh setiap hari.
Tidak tergantung dengan perasaan saudara atau kondisi saudara, tapi saudara usahakan doa, memohon kepada Tuhan, berseru, menangis di hadapan Tuhan. Kalau sistem-sistem dalam kehidupan saudara tidak berfungsi, segera bangun kembali keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara masuk ke dalam gua saudara di pertambangan, dan di setiap gua-gua itu, ini di zaman dulu saudara ya, bukan canggih seperti hari-hari ini, akan ada obor-obor yang menyala dengan api, belum menggunakan listrik saat itu. Kalau obor-obor itu mulai mati, berarti kita harus segera lari keluar dari gua itu. Bagaimana caranya? Memandang kepada seberkas cahaya. Kenapa? Karena berarti oksigen yang ada di gua itu mulai habis. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, kalau api dalam kehidupan doa saudara, keintiman, mesbah, penyembahan, pujian saudara mulai redup, saudara harus segera lari menuju cahaya itu, menuju terang Tuhan, mencari wajah Tuhan yang menyinari kehidupan kita. Karena di luar Dia, kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis saudara, yang berkata bahwa tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi kesempatan yang baru. Kamu sudah gagal, kamu sudah salah, kamu sudah pergi terlalu jauh dari jalan kebenaran. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada anugerah. Itu sebabnya Dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali mereka bangkit. Hari ini kalau ada saudara yang sedang tertuduh seperti Yudas, saya ingin katakan, saudara harus seperti Petrus, mohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan yang setia, Dia selalu mengampuni. Ambil satu langkah kembali kepada Dia, berseru kepada Dia lewat doa-doa saudara. Seperti anak yang sempat terhilang, waktu dia rasa bersalah pulang ke rumah ayahnya, ayahnya dengan tangan yang terbuka menyambut, memeluk dia. Tuhan rindu untuk engkau kembali kepada Dia, kembali membangun keintiman. Tembok yang kedua saudara yang perlu kita bangun kokoh adalah tembok karakter. Matius pasal yang ke-5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, setelah hidup intim dengan Tuhan, kita harus membangun karakter kita. Karena closeness is likeness. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita akan pasti akhirnya menyerupai orang tersebut. Sama halnya dengan kalau kita intim dengan Tuhan, pasti kehidupan kita menyerupai Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Lewat perkataan, lewat pemikiran, lewat perbuatan kita. Apa saudara yang harusnya menyerupai Kristus? Karakter seperti apa yang Tuhan ingin kita bangun? Saya akan jawab dengan 2 lagu sederhana saudara. Yang pertama lagunya seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karakter yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, tentu buah-buah roh itu akan bertumbuh dan akhirnya dihasilkan. Lagu yang kedua saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Seperti kitab Filipi pasal yang keempat, kita harus hidup sesuai dengan firman-firman Tuhan. Saudara, Tuhan rindu kita jadi terang, hidup kita jadi berkat, jadi kesaksian yang memuliakan Yesus, yang memuliakan Dia. Dia rindu supaya hidup kita saudara punya karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, orang yang tidak membangun karakternya sesuai firman adalah orang yang hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk Tuhan.
Dan orang yang hidup untuk diri sendiri tidak akan pernah merasa puas, selalu merasa kurang, selalu merasa minder. Hanya hidup untuk Tuhanlah kita akan dipuaskan, kita akan merasa hidup kita berarti, dan hidup kita penuh dengan kegembiraan. Mari saudara, setiap hari kita bangun karakter kita. Tembok yang ketiga saudara adalah tembok keluarga. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, saya percaya sejak awal Tuhan merancangkan institusi keluarga sebagai basis kehidupan manusia. Adam dan Hawa, Tuhan perintahkan beranak cucu, bangun sebuah keluarga. Kenapa saudara? Karena setelah itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka akan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Adam sebagai pria, dia akan bersusah payah dengan keringat mencari hasil dari tanah, menafkahi keluarganya. Sedangkan Hawa sebagai wanita akan sakit bersalin, kata firman Tuhan. Sebelum mereka harus menghadapi tantangan, Tuhan sudah memberikan sebuah tempat di mana mereka bisa saling support, yang namanya keluarga. Saudara, hidup di dunia selalu ada tantangan, selalu ada cobaan, selalu ada rintangannya. Kita membutuhkan keluarga supaya kita bisa terus saling menguatkan. Keluarga itu harus jadi home, bukan cuma sekedar house. Keluarga saudara bukan sekedar bangunan, tapi harusnya jadi rumah. Home saudara akronim H. Yang pertama, honesty. Kita apa adanya, tidak perlu pakai make up. Dengan segala kekurangan kita, keluarga bisa saling menerima, saling memberikan masukan, saling mengasihi, saling mensupport. Oh saudara, opportunity. Semua punya kesempatan yang sama. Mungkin kalau dulu anaknya diajari ayahnya untuk mencuci mobil, membersihkan, nanti dia juga berhak untuk bisa menyetir mobil tersebut. Kalau dulu mungkin cuci piring di dapur, tapi juga nanti dia bisa masak, bahkan menikmati makanan itu. M saudara, mistake are normal. Artinya apa saudara? Akan ada kesalahan-kesalahan yang kita perlu izinkan. Karena keluarga bukan ujian saudara. Keluarga itu bukan universitas di mana kita harus ujian dan lulus. Justru di keluargalah kita saling bentuk. Di keluargalah kita saling menasehati dan terus saling support. Keluargalah tempat untuk belajar dan berlatih. E, end of journey, artinya setia sampai akhir. Yang namanya keluarga terus sama-sama saudara. Kalau perusahaan, mungkin perusahaannya tutup, karyawannya pergi. Tapi kalau keluarga lewati badai pencobaan sekalipun, lewati lembah sekalipun, tetap stay together. Saya doa Philadelphia Blessing Family, semua keluarga-keluarga punya home di rumah masing-masing. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jika ada hubungan yang retak saudara, roboh mungkin di tahun 2020 karena keadaan 2021, mari kita bangun tembok keluarga supaya keluarga kita kokoh lagi, saling doa, saling support, berjalan bersama-sama. Mungkin kita perlu minta maaf dan memaafkan. Mari kita praktekkan saudara setelah ibadah ini, supaya keluarga kita adalah keluarga yang diberkati untuk jadi berkat. Tembok yang keempat saudara adalah kesehatan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat yang kedua saudara, Amsal 17 ayat 22. Nanti saya langsung simpulkan dua ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari 1 Korintus pasal yang ke-9, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya setelah memberitakan Injil aku tidak ditolak. Saya ingin katakan saudara bahwa kesehatan itu penting. Kita bisa punya semua hal, tapi kalau kita tidak sehat, itu akan sangat berbahaya. Kalau kita sakit saudara, sepertinya semua yang lain sia-sia. Tapi di dalam Kristus, bilur-bilurnya sanggup untuk menyembuhkan.
Hari ini apapun penyakit saudara, saya percaya bilur-bilur Yesus sedang menyembuhkan saudara. Roh Kudus sedang menjamah saudara. Pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, kuat kembali. Kokoh tembok kesehatan saudara. Kesehatan fisik perlu saudara, kita jaga. Jujur selama pandemi mungkin banyak di rumah, khususnya di akhir tahun, banyak makanan saudara. Dan juga hujan keras, sehingga mungkin kurang olahraga. Tapi 2021 mari kita sama-sama bangun kehidupan berolahraga. Makanan juga saudara. Boleh makan yang lezat, yang nikmat, tapi mungkin tidak terlalu sering. Diseimbangkan dengan makanan-makanan yang sehat. Melatih tubuh kita seperti kata Paulus. Tapi juga ada kesehatan psikis, kesehatan jiwa mental kita. Seperti yang Amsal 17 katakan, hati yang gembira. Ini bicara soal jiwa kita. Adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, jiwa mengeringkan tulang. Saudara, saya ingin katakan, hidup di dunia hanya sementara. Itu sebabnya Tuhan berkata, biarlah kesusahan sehari ditanggung sehari. Bangun pagi dengan doa, serahkan hidup dengan Tuhan. Seharian usaha yang terbaik. Memikul beban yang Tuhan mungkin izinkan kita pikul. Kuk yang Tuhan pasang ringan saudara. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Rancangannya bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Dan sebelum kita menutup hari, kita tutup dengan doa. Dan kita serahkan kepada Tuhan, karena kita pikirkan, kita galaukan tidak akan mengubah apa-apa. Itulah Tuhan sanggup. Kalau kita pikir sendiri, kita merasa Tuhan tidak sanggup, kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang perkasa, kita lemah saudara. Dia yang sempurna, kita banyak kekurangan. Kita mengucap syukur untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita tidur. Firman Tuhan berkata saudara, bahwa di waktu tidur orang benar Tuhan berkata. Kalau kita terus pikirkan persoalan kita tidak serahkan kepada Tuhan, kita tidak menyediakan ruangan untuk berkat Tuhan. Di dalam tidur Tuhan memberkati, di dalam tidur Tuhan memberikan istirahat supaya besok bisa menghadapi lagi tantangan, menghadapi lagi rintangan. Serahkan kepada Tuhan, karena khawatir tidak menambah sehasta. Satu hasta itu saudara dari sikut sampai ujung jari saya. Bayangkan, khawatir kita tidak menambah sehasta kehidupan kita. Hidup kita itu di dalam tangan Tuhan, milik Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Bagian kita berdoa, percaya, lakukan yang terbaik. Kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, campur tangan, memberikan pertolongan untuk setiap daripada kita. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kesetiaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Tembok yang kelima adalah keuangan. Matius 6 ayat 30 sampai 32. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saudara, kita harus jadi orang-orang beriman yang percaya Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin sukar, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menyediakan bahkan lebih daripada yang kita butuhkan. Semua kita saudara, kita butuh uang untuk dapat hidup. Tapi uang bukan segala-galanya. Karena uang tidak bisa beli kesehatan. Uang tidak bisa beli keselamatan. Bahkan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Apakah arti harta jika kita kehilangan jiwa kita? Atau kita kehilangan kesehatan kita? Tidak ada saudara. Tapi harusnya harta kita gunakan untuk memiliki hidup yang berarti. Hidup yang jadi berkat. Hidup yang memuliakan Tuhan. Bagian kita adalah lakukan yang terbaik. Kita bekerja, kita menabur benih, kita mencucurkan keringat, berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berkati. Bagaimana cara mengatur keuangan yang sederhana? Saya percaya semua saudara pasti sudah tahu. Daftar penghasilan 1 bulan, lalu lanjut dengan daftar pengeluaran 1 bulan. Kalau dikurangi saudara penghasilan dengan pengeluaran, hasilnya itu harus positif setelah dikembalikan untuk Tuhan dan ada tabungan atau dana emergensi yang disimpan.
Kalau hasilnya 0 atau bahkan minus, berarti antara hasil harus bertambah atau pengeluaran harus berkurang. Percayalah, Tuhan bisa berikan talenta-talenta yang baru, hikmat-hikmat yang baru. Bagian saudara, kita adalah menyediakan jala. Tuhan yang akan kirim ikannya. Doa berusaha, bangun pagi doa berusaha, sediakan bejana-bejana, Tuhan yang akan curahkan minyaknya. Kalau nabi Tuhan di tengah-tengah keringan, Tuhan bisa kirim burung gagak untuk beri makan. Hari ini saya ingin katakan Tuhan sanggup untuk menyediakan buat saudara dan saya. Saya berdoa saudara supaya tahun ini Tuhan percayakan dari berkat buli jadi bejana, jadi lumbung. Sama-sama katakan amin. Karena hidup kita mau jadi berkat. Yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Dan biar lewat tangan kita lebih banyak lagi orang-orang yang merasakan kasih Kristus yang nyata. Saudara, hidup kita harus murah hati. Hidup kita harus jadi saluran berkat. Tembok yang terakhir saudara adalah tembok komunitas. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sejak awal manusia diciptakan, Tuhan tahu kita butuh satu sama lain, saudara. Tuhan tahu yang satu punya kelebihan, yang lain punya kekurangan. Tuhan tahu karakter-karakter kita akan berbeda-beda sehingga saling melengkapi. Cara kita berkomunikasi, cara kita mengasihi, semuanya beragam. Bahkan dalam satu keluarga berbeda-beda. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh Tuhan dan kita butuh sesama. Itu sebabnya Great Commandment, perintah yang utama itu mengasihi Tuhan dan sesama. Karena tanpa Tuhan dan tanpa komunitas, tanpa satu sama lain, waktu kita jatuh, Alkitab berkata kita tidak punya orang lain untuk mengangkat kita, menopang kita. Hari ini saudara, kita tidak boleh hidup sendiri. Elia waktu meninggalkan bujangnya, dia ingin mati di gua waktu diintimidasi oleh Jezebel. Daud saudara waktu tinggal sendiri di soto istana, semua pasukan berperang, dia jatuh ke dalam dosa saat lihat Bersheba. Demikian sebaliknya, kalau kita tidak sendiri, seperti Naaman, dia punya hamba yang menasehati dia. Kadang-kadang ada orang-orang yang lebih muda dari kita, orang-orang yang mungkin di bawah kita posisinya, tapi Tuhan berikan nasihat-nasihat di lidah bibir mereka untuk menuntun kita. Kita perlu rendah hati untuk dengar nasihat. Tidak perlu selalu harus yang lebih tua atau yang lebih tinggi jabatannya. Semua kita butuh satu sama lain. Seperti Musa saudara, dia bisa kuat angkat tongkat sehingga Israel berkemenangan karena ada Harun dan Hur yang menopang. Dia bukan angkat beban sendiri, tapi didelegasikan bersama-sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh Roh Kudus dan komunitas orang percaya. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita bisa tumbuh dalam komunitas-komunitas yang ada di GBI Philadelphia. Saudara bisa hubungi direct message Instagram kami, supaya saudara bisa ikut dalam komunitas-komunitas yang ada, saling support, saling mendoakan. Di kantor kita bangun komunitas, di lingkungan kita juga bangun hubungan yang baik satu sama lain. Tahun ini saudara, kita akan bangun tembok komunitas sehingga kita tidak mudah dikalahkan oleh iblis. Saya tutup dengan ini saudara. Nehemia melihat bahwa tembok Yerusalem roboh, rata dengan tanah, tersisa puing-puing, bebatuan yang berserakan. Tapi waktu dia minta urapan Tuhan dan dia kumpulkan timnya, dia rapatkan, dia usahakan, dia strategikan. Harusnya butuh 13 tahun untuk bangun kembali tembok yang roboh itu. Tapi Alkitab mencatat dalam waktu 52 hari Tuhan adakan percepatan. Hari ini saya percaya tidak kebetulan kalau dari tahun lalu September kita sudah terima visi tentang pembaharuan dan percepatan. Pembaharuan bicara tentang membangun yang roboh kembali kokoh. Hari ini apa yang roboh dalam kehidupan Anda? Mungkin hubungan, mungkin mimpi, mungkin pengharapan, mungkin sudah berserakan puing-puing bebatuan itu. Dan saudara sedang berjalan di tengah-tengah reruntuhan.
Tapi saya ingin katakan saudara, jangan cuman berjalan di tengah-tengah reruntuhan. Sama seperti orang-orang di Yerusalem saat itu. Kita harus jadi seperti Nehemia. Waktu dia lihat ada puing-puing, dia ada kerinduan, Tuhan, aku tidak sanggup tapi Engkau yang sanggupkan. Aku mau kembali bangun yang roboh kokoh, Tuhan. Ada banyak orang saudara, waktu mereka lihat semua sudah berserakan, mereka mundur, mereka menyerah. Tapi saya berdoa ada urapan Nehemia untuk setiap daripada saudara. Untuk saya, untuk kita semua. Waktu kita lihat ada yang roboh. Waktu kita tahu ada tembok-tembok yang sedang roboh. Waktu kita tahu ada sistem-sistem yang tidak berfungsi, kita berseru minta pertolongan Tuhan. Tapi setelah itu saudara, kita berlutut dan kita mulai bangun satu batu demi batu yang lain, satu hari demi hari yang lain, satu langkah demi langkah yang lain. Mungkin panas terik, mungkin penuh dengan keringat, mungkin penuh dengan lumpur, mungkin penuh dengan debu, mungkin saudara ada begitu banyak tantangan. Tapi saya ingin katakan kita bukan quitter. Oh, kita bukan cuman camper saudara, kita semua climber. Kita akan bangun kembali kokoh. Saya berdoa, apapun yang roboh dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keintiman dengan Tuhan, dalam karakter, keluarga, kesehatan, keuangan, dan komunitas, bahkan mimpi-mimpi saudara, harapan saudara, rencana saudara, yang semuanya berubah karena 2020. Apa yang sempat hilang, yang roboh, Tuhan akan mampukan kita untuk bangun kembali kokoh. Mari kita sama-sama tundukkan kepala saudara. Saya melihat ada beberapa dari para saudara, saya rasakan saudara begitu hancur hati, saudara sedang meneteskan air mata. Buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku kalau aku lalai. Kalau aku mungkin sempat salah, ampuni Tuhan. Aku tahu ada pengampunanmu yang baru setiap hari. Sucikan, kuduskan, urapi aku kembali Tuhan. Aku mau membangun yang roboh kembali kokoh. Mari ucapkan apa yang roboh dalam kehidupan saudara. Katakan, tahun ini yang roboh akan kembali kokoh. Keluargaku kokoh, pekerjaanku kokoh, pelayananku kokoh, hubunganku kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus, visiku kokoh. Kurialada basyaka kata kirialada badadadadada. Kurialada basyikiaralada badadadadada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan. Urapi setiap daripada kami. Di bulan pertama tahun 2021 kami lakukan pembaharuan, bangun yang roboh kembali kokoh. Dan kalau Nehemia alami percepatan, setiap kami juga akan alami percepatan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami terus memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Diberkati saudara dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan, pelayanan, dan kesaksian hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Tetap setia mengasihi, melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, untuk seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.